Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya kelompok 5 akan mempresentasikan PGRI dan pergerakan guru di era reformasi. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hafiz, dan di kelompok saya ada Muhammad Rifaldi dan Naura Nazifa Rosdiati. Perjuangan guru pada era reformasi. Pada era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Adapun yang menjadi tujuan reformasi adalah tercapainya suatu tatanan kehidupan yang baru dan lebih baik dalam masyarakat madani, yaitu masyarakat demokratis seperti sekarang ini, sejahtera dan agamis. Dengan runtuhnya sebuah rezim orde baru yang otoriter setelah orde baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional, serta kemitraan nasional dan internasional. Pada saat Kongres 18 di Lembang, Bandung, 25-28 November tahun 98 menghasilkan kehidupan organisasi lebih demokratis dan dinamis. Pengurus besar ditugaskan memperjuangkan undang-undang guru dan anggaran pendidikan 20%. Kembali ke jati diri PGRI. Kemudian pada Kongres ke-19 di Semarang 8-12 Juli tahun 2003 menghasilkan penegasan kembali PGRI sebagai organisasi perjuangan atau organisasi profesi dan organisasi ketatanegaraan. Diundangkannya UU Guru dan Dosen atau Undang-Undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai profesi oleh Presiden pada tanggal 2 Desember 2004. Kemudian berlanjut pada Kongres ke-20 di Palembang, Sumatera Utara 30 Juni sampai 4 Juli 2008 yang menghasilkan ditetapkannya Kode Etik dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia, membangun PGRI yang kuat dan bermartabat, dibentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Selanjutnya ada pada Kongres ke-21 di Istora Senayan, Jakarta 1-5 Juli 2013 yang menghasilkan di dalam mencapai perubahan yang lebih baik, maka diadakanlah Kongres berikut ini. Beberapa hasil Kongres yang dimulai dari runtuhnya Orde Baru atau reformasi. Pada hasil Kongres ke-21 ada 3 hal penting, yaitu 1. Politik nasional yang terdiri dari PGRI menyerukan kepada seluruh anggota PGRI agar setiap pemilu senantiasa menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon yang peduli dengan pendidikan. Kedua, PGRI mendesak pemerintah khususnya penegak hukum agar meningkatkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan. PGRI menyesalkan perlakuan aparat di daerah yang melakukan pergantian dan mutasi terhadap pejabat terutama guru pasca pemilu kada yang bernuansa politik. Kedua, pendidikan nasional yang terdiri dari PGRI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengkaji ulang sistem ujian nasional atau sekarang yang kita tahu adalah UN, dan merumuskan kembali model evaluasi hasil belajar dalam rangka pengendalian mutu seperti ditetapkan oleh undang-undang. PGRI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya, untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi atau uji coba kurikulum 2013-2014.
Pada melalui Kongres ke-21, PGRI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi profesi di bidang pendidikan. Ketiga, pendidikan dan tenaga pendidikan yang terdiri dari menuntut pemerintah agar melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru sebagai fokus utama melalui manajemen yang profesional dan bertanggung jawab. Mendesak pemerintahan agar guru dikembalikan pengelolaannya dalam satu unit utama sehingga memudahkan pengurusan secara keseluruhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa sertifikasi guru dan dosen dalam jabatan pada 30 Desember selesai pada tahun 2005. PGRI mendesak kepada pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan sertifikasi tersebut yang berbunyi tentang guru dan dosen minimal memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Peranan PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru di era otonomi daerah atau OTDA. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru dituntut memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Dan sebagai organisasi perjuangan, maka peran yang diemban PGRI berpijak pada 3 hal, yaitu sebagai pemikir, penyeimbang, penekang pola kemitraan. Selain sebagai organisasi perjuangan, PGRI juga sebagai organisasi profesi. Peran yang harus dikembangkan PGRI ke depan antara lain memperjuangkan harkat martabat dan karir guru, meningkatkan kemampuan SDM anggota, dan menjamin terwujudnya pertanggungjawaban publik profesi guru, di mana output dari profesi guru harus jelas, yakni melayani kebutuhan hak-hak pendidikan bagi masyarakat. Upaya PGRI dalam meningkatkan profesionalisme guru di era otonomi daerah. Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk. Faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena hitam putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi sang guru akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah kualitas SDM guru, PGRI harus melakukan berbagai upaya edukatif, diantaranya menyelenggarakan berbagai diklat bagi para guru sesuai dengan perkembangan kebijakan dan inovasi di bidang pengelolaan pendidikan, merekomendasikan kepada pemerintah untuk program bantuan subsidi atau beasiswa bagi para guru yang melanjutkan studi ke jenjang S1, S2, dan S3. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara efektif dalam proses pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan mutunya dengan skenario yang jelas, yaitu yang pertama, peningkatan gaji dan kesejahteraan guru, hak utama. Pendidik yang harus memperoleh perhatian dan dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak, bukan upah minimum. Yang kedua, ahli tugas profesi dan rekrutmen guru untuk menggantikan guru atau pendidik yang dialih tugaskan ke profesi lain. Upaya kedua ini merupakan konsekuensi dan kesinambungan dari langkah pertama. Para pendidik yang tidak memenuhi standar kompetensi harus dialih tugaskan kepada profesi lain
Pengalih tugasan tersebut dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mereka telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dan pembinaan secara intensif, tetapi tidak menunjukkan adanya perbagian yang signifikan. Yang kedua, guru tersebut memang tidak menunjukkan adanya perubahan kompetensi dan juga tidak ada indikasi positif untuk meningkatkan kompetensinya. Jika syarat tersebut telah dilakukan, maka mereka harus rela dan pantas untuk dialih tugaskan dari profesi guru menjadi tenaga lain yang sesuai, misalnya tenaga administrasi atau kalau perlu diundinikan. Yang ketiga, membangun sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pembangunan sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta sistem penjamin mutu pendidikan merupakan langkah yang amat besar. Peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, serta sebagai perangkat lunak untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang keempat, membangun satu standar pembinaan karir (Career Development Path). Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut, disusunnya satu standar pembinaan karir. Sistem itu harus dalam bentuk dokumen yang disahkan dalam bentuk undang-undang atau setidaknya berupa peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh aparat otonomi daerah. Sebagai contoh, untuk menjadi instruktur atau menjadi kepala sekolah atau pengawas seorang pendidik harus memiliki standar kompetensi yang diperlukan dan harus melalui proses pencapaian yang telah baku. Standar pembinaan karir ini akan dapat dilaksanakan dengan mantap apabila memenuhi persyaratan, antara lain jika sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan telah berjalan dengan lancar. Yang kelima, peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas. Jumlah pendidik yang besar di negeri ini memerlukan penanganan secara sinergis oleh semua instansi yang terkait dengan pre-service education, in-service training, dan on-the-job training. Kegiatan sinergis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan harus melibatkan organisasi pembinaan profesi guru seperti kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran atau yang disebut MGMP, musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS, dan musyawarah kerja pemilik sekolah MKPS. Sudah tentu termasuk PGRI, organisasi perjuangan para guru. Hubungan PGRI dengan luar negeri. PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang selalu berusaha menjalin serta mengembangkan kemitraan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Bahkan PGRI sudah menjalin hubungan secara internasional. Ada juga nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan kemitraan, diantaranya adalah menumbuhkan semangat rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa kesetiakawanan atau solidaritas, menerima, membantu, dan merasakan penderitaan orang lain, peduli terhadap keadaan masyarakat. PGRI juga memiliki hubungan kemitraan dengan 1. Dengan pihak legislatif, DPR dan MPR, 2. Dengan pihak eksekutif,
Dekdiknas dan departemen atau lembaga terkait lainnya. Dan 3. PBPGRI. PGRI Republik Indonesia juga memiliki hubungan luar negeri meliputi hubungan kerjasama dalam tingkat regional dan internasional. Di antaranya adalah 1. Dalam tingkat regional meliputi ASEAN Council of Teachers dan Pertemuan Guru-Guru Nusantara. Yang kedua, dalam tingkat internasional meliputi Konvensi ILO atau UNESCO dan Education International. Tujuan PGRI mengikuti organisasi ini adalah A. Memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru. B. Membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan, dan berkelanjutan. PGRI mengikutsertakan diri dalam organisasi ini untuk memperoleh manfaat. 1. Membuat kesadaran serikat buruh atau good governance, transparansi, dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi. 2. Mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah untuk membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan, guru, dan anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua. 3. Mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat. 4. Dibuat kolam pelatih terampil di tingkat kabupaten dan provinsi. 5. Berkaitan dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial. 6. Peningkatan proses komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Keikutsertaan PGRI dalam organisasi ini dapat dibuktikan dengan 5 tahun sekali Kongres PGRI berhasil dilakukan, di antaranya di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, yang ditangani oleh Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Pendidikan Internasional untuk mencapai kualitas pendidikan untuk semua dan meningkatkan kesejahteraan dan status guru. Terima kasih untuk teman-teman kalian sudah menonton hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.